Shalom semuanya. Oke, puji Tuhan bisa kembali ada di tempat ini. Hari ini saya mau bicara sesuatu yang sederhana, tapi hari-hari ini lagi bicara kuat dalam hidup saya. Saya tahu hari-hari ini Tuhan sedang mengajar banyak. Kalau dalam hidup saya tahu Tuhan lagi ajarin banyak hal tentang kehidupan, banyak hal ya. Dan it's always interesting buat saya untuk belajar sesuatu yang baru setiap minggunya. Tapi memang saya tahu, saya pribadi belajar bukan untuk khotbah sih. Saya sebenarnya belajar karena saya tahu saya perlu belajar, dan saya berdoa apa yang hari-hari ini saya sedang pelajari itu juga memberkati Anda semua hari ini. Amin. Saudara, satu firman Tuhan yang saya pengen buka dulu dalam pencobaan Yesus di Taman Getsemani. Saudara buka bersama saya Matius 26. Hari ini judulnya kunci dari pertumbuhan rohani, ya, the key for spiritual growth. Ya, kelihatannya kayaknya tema yang berat. It's actually not, bukan tema yang berat banget. Sebenarnya sesuatu yang saya berdoa justru sifatnya memberi kelegaan dalam hidup kita, bukan menambah beban gitu ya. Soalnya biasanya kalau udah bicara soal the key to spiritual growth, perasaan kita kayak aduh gue mesti ngapain lagi nih, gue mesti ngapain lagi gitu ya. Jadi hari ini saya sebenarnya pengen sharing aja, karena saya ngelihat kehidupan, ya mungkin ini tolak ukurnya cuman sementara ini dari hidup saya ngelihat dari hidup mama, saya ngelihat hidup dari hidup kita, sebagian besar dari kita yang saya lihat pertumbuhan rohaninya sangat baik. Saya pelajari, saya renungkan beberapa hal, dan sebenarnya saya temukan beberapa hal yang hari ini saya pengen sharing. Tapi sebelum itu, saudara, kita buka dulu di Matius 26. Ada satu statement unik yang Yesus katakan, dan ini sempat bikin saya berpikir, saudara. Kalau saudara perhatikan beberapa hari ini ada poin-poin yang berkali-kali terus saya tekankan, yaitu bagaimana kita perlu sekali membangun kehidupan doa. Perlu sekali membangun kehidupan doa. Saya tahu ini sifatnya sepertinya kayak ya udah tahu. Cuman rata-rata banyak dari kita sebenarnya bukan perlu tahu lebih banyak, tapi kita perlu belajar mengaplikasikan apa yang kita sudah tahu. Karena sejujurnya saudara dan saya sebenarnya sudah tahu banyak. Cuman masalah mengaplikasikannya ini yang kadang-kadang sejujurnya empot-empotannya bukan karena susah, tapi lebih kayak antara pertentangan malas-malas mau gitu loh. Jadi kayak gue tahu sih gue harus doa, gue tahu itu doa itu penting, gue harus ini, cuman kayaknya kok aduh gimana gitu ya. Jadi hari ini saya pengen bahas sedikit terutama tentang kehidupan doa yang hari-hari kita lagi bahas. Kalau saya pribadi lagi belajar, Tuhan lagi panggil saya untuk belajar berdoa lagi, belajar lagi membangun kehidupan doa. Ada beberapa, termasuk saya juga hari-hari ini Tuhan lagi panggil saya untuk kuliah lagi gitu kan. Jadi saya lagi belajar, sembari belajar, terus lebih punya banyak waktu. Saya tahu ini kayaknya masa-masa kalem sebelum Juda lahir, kayaknya semuanya akan hektik. Saya mencoba menyelesaikan kurikulum kuliah saya, studinya secepat mungkin sebelum Juda lahir. Kalau Juda lahir kayaknya akan memperlambat studi saya. Tapi anyway, ada sesuatu yang saya pengen kita baca sama-sama. Ya, hari ini seperti saya bilang, saya lagi belajar tentang doa. Dan ada satu topik unik yang Tuhan Yesus pernah keluarkan. Ada satu statement unik yang Yesus pernah katakan di Matius 26 ayat 41. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi saudara baca ya sama-sama yuk. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, ayat ini sebenarnya mengindikasikan bahwa ketika kehidupan doa kita baik, kehidupan doa yang kuat akan seringkali menjauhkan kita dari pencobaan yang tidak seharusnya kita perlu lewati. Sebaliknya kehidupan doa yang lemah, saudara, seringkali membuat Anda menemukan dirimu dicobai oleh hal-hal yang gak harusnya mencobai kamu. Masuk akal gak saudara? Ya, kalau kehidupan doa kita kuat, saya tahu kita ini kan manusia ya saudara ya. Inilah uniknya manusia, uniknya orang-orang Kristen. Ada masa di mana kehidupan doa kita lagi kuat, ada masa juga kehidupan doa kita lagi kendor. Biasanya kehidupan doa kita diperkuat ketika sedang menghadapi masalah. Setuju apa setuju? Ya, tapi ketika semuanya lagi adem ayem, biasanya kita memperkendor kehidupan doa kita. Biasanya. Tapi buat saya sebenarnya ketika Anda diizinkan menghadapi masa-masa kalem, masa-masa di mana nggak terlalu banyak goncangan terjadi, sebenarnya itulah masa-masa di mana kamu perlu melatih kehidupan doa kita.
Karena ketika badai datang, biasanya doa kita itu doa yang keluar dari bereaksi akan sesuatu. Kita pray in reaction to something. Jadi doa kita sudah lebih tercampur dengan motivasi kita, keinginan kita, kemauan kita, ketimbang mengerti hati Tuhan. Padahal esensi doa adalah kita mau menangkap isi hati Tuhan. Kita mau menangkap doa, menangkap jantungnya Tuhan, pemikirannya Tuhan, rencananya Tuhan. Itu yang kita mau tangkap dalam doa kita. Nah saudara, Yesus berkata, ini perkataan yang keluar dari Yesus sendiri. Berdoalah, dalam arti berjaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena banyak kali ketika kehidupan doa kita lemah, maka pencobaan yang gak harusnya mencobai kita. Saudara ngerti ya maksudnya ya? Ada beberapa yang harusnya tidak mencobai kamu, tapi ketika kehidupan doa kita lemah, saudara, hal-hal yang gak harusnya mencobai kamu, tiba-tiba aja ada aja yang mencobai kamu. Entar ada yang memancing emosi kamu, itu kan pencobaan ya. Ada yang sepertinya men-trigger kamu. Saya beberapa hari juga berpikir, iya ya, seringkali ini yang terjadi ketika kehidupan doa kita lemah, pencobaan tuh kayaknya bertubi-tubi. Yesus juga berkata, roh itu memang penurut. The spirit is willing but the flesh is weak. Willing untuk apa? Spirit is willing, kata Tuhan. Roh itu penurut. Penurut untuk apa? Roh itu menurut ketika disuruh doa. Roh itu suka berdoa. Roh itu willing to pray, tapi flesh itu weak in praying. Daging kita ini gak suka berdoa. Saya suka Bill Johnson dulu pernah khotbah, bukan khotbah, di buku dia ditulis gini: kehidupan doa yang lemah adalah tanda kehidupan yang didominasi sama daging. Ketika daging mendominasi, otomatis kehidupan doa kita lemah. Ketika kehidupan doa kita belajar perkuat, otomatis yang namanya daging kita, dominasi daging kita makin lama makin menipis. Ini selalu adalah prinsipnya. Nah cuman ketika Anda mendengar ini, saya ketika lagi ingat kembali khotbahnya Bill, saya sempat beberapa waktu yang lalu saya sempat bertanya, aduh Tuhan bener ya, gue juga pengen kehidupan doa gue makin kuat, makin kuat, makin kuat. Berapa banyak yang sebenarnya jujur rindu kehidupan doa kita makin kuat setiap harinya. Saya percaya setiap kita mau. Why? Because the Spirit is willing. Bener gak? Setiap kita mau, jujurnya mau gak mau, the Spirit is very willing lah, kalau saya boleh bilang, itu not even a word. Tapi is willing, Spirit kita bener-bener mau. He is willing to have a strong prayer life. Minggu lalu saya sempat katakan, harusnya kita ini seperti murid Yesus yang nanya, Tuhan kalau lu bisa kok gua gak bisa. Harusnya kita ini jadi orang-orang yang terpanggil menjadi seperti murid Yesus yang berkata begini, Tuhan kalau lu suka berdoa, kok kayaknya gue susah berdoa. Tuhan kok lu punya kehidupan doa yang menarik, yang very powerful, kok gue enggak. Nah ini harus jadi tolak ukur kita saudara. Ini harus jadi kerinduan kita. Sebuah pertanyaan, Tuhan gue pengen berdoa kuat, tapi pertanyaannya sama seperti banyak dari kita, how? Gimana supaya saya bisa memperkuat doa saya? Gimana supaya saya bisa mempertumbuhkan kerohanian saya? Grow my spiritual being, grow my spiritual man. Saya percaya ini pertanyaan hati kita. Untuk menjawab pertanyaan ini saudara, ada satu firman Tuhan, satu parable, satu perumpamaan yang saya pengen kita buka. Markus 4 ayat 26. Ya. Kalau saudara hari ini bertanya, bagaimana supaya kehidupan doa saya tambah kuat? Bagaimana kerohanian saya bertumbuh lebih rapid lagi? Sejujurnya saudara, beberapa minggu yang lalu itu juga adalah doa saya. Itu jadi teriakan hati saya. Jadi sesuatu yang seperti mengganjal di hati saya. Ada malam-malam di mana rasanya saya kayak berasa, aduh, I think I should have done more. Ada beberapa hal kayaknya saya tuh, aduh, kayaknya harus begini, harusnya begini, tapi kok di sini gitu loh. Nah, ada satu hal yang ketika saya lagi baca ayat ini, saya tahu ini ayat yang jarang banget dikhotbahin. Saya juga sebenarnya mungkin nggak mampu untuk menggali dengan detail, tapi saya percaya ini ayat tiba-tiba aja gitu loh nongol bicara di saya ketika saya lagi baca Alkitab harian saya. Markus 4 ayat 26. Kita baca satu perumpamaan itu saudara, sampai 29 ya. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus, beginilah, saudara bantu saya baca sampai 29. 1, 2, 3. Beginilah kerajaan Allah itu seumpama orang yang menanamkan benih tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan tidak diketahui orang itu. Terus bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba.
Saudara, dulu pertama kali saya baca ini saya lewatin karena ada perumpamaan penabur yang lebih terkenal. Saudara masih tahu kan perumpamaan penabur yang paling dikotbahin sama pendeta? Perumpamaan seorang penabur yang satu lagi, bukan yang ini. Ada satu lagi tuh, ingat gak cerita tentang bagaimana hal kerajaan surga itu seperti benih yang ditabur, penabur yang menabur benih. Ada yang jatuh ke tanah berbatu-batu, ada yang jatuh ke tanah yang berduri, ada yang jatuh ke tanah subur. Itu yang paling terkenal. Itu tuh ada di baliknya, saudara. Kalau Anda baca Markus 4 ayat 1 sampai 19, nah itu penabur yang terkenal. Tapi ini bicara soal penabur yang seringkali nggak pernah kita baca. Dan saudara masih ngerti, ini dua cerita yang berbeda. Yang hari ini saya mau bahas adalah penabur yang satu lagi, bukan yang 5. Saya tahu kalau yang 5 yang menabur ke sini, menabur ke sini, itu beda cerita lagi, beda konteks. Saudara jangan samain konteksnya. Ini beda perumpamaan yang berbeda. Tapi saudara lihat di pasal yang sama Yesus menceritakan dua perumpamaan penabur yang berbeda. Tapi yang ini unik karena ketika dulu saya baca, saya nggak terlalu menaruh banyak perhatian. Saya seperti cuma lewatin. Bahkan ketika saya lagi baca, ini kan Alkitab bacaan saya, saudara. Saya lihat yang lain banyak stabilo. Tapi di perikop ini saya nggak pernah stabiloin apa-apa, karena saya pikir ini cuma sekedar lewat doang. Tapi karena ketika saya baca, ada sesuatu yang tiba-tiba kayak bicara, terutama di ayat 27 ini, saudara. Lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu nggak tahu. Saya suka dalam bahasa Inggrisnya, bagaimana benih itu tumbuh, he knows not how. Tiba-tiba ayat ini seperti membuat saya tersentak, karena beberapa hari itu saya lagi berdoa tentang hal yang sama yang tadi saya tanya sama Anda. Bagaimana kita memperkuat roh kita, bagaimana kita menumbuhkan kehidupan doa kita, bagaimana kita memperkuat kehidupan doa kita. Dan seringkali jawaban Anda dan saya mungkin sama, I don't know how, I know not how. Saudara, ketika Anda baca perumpamaan ini, kita bisa pastikan penabur itu bukan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu segalanya. Dikatakan penabur itu tidak mengerti bagaimana tumbuhnya benih itu. Obviously itu pasti bukan Tuhan Yesus, karena Tuhan maha tahu. Nggak ada yang dia nggak tahu. Jadi kalau ini penabur bukan bercerita tentang Yesus, maka penabur ini bercerita tentang siapa? Saudara, Anda dan saya obviously yang nggak terlalu tahu banyak. Ayat ini bercerita gini, saudara, hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Kerajaan surga di sini, benih itu digambarkan sebagai kerajaan surga. Benih itu digambarkan sebagai spirit kita. Benih itu dilambangkan sebagai Kristus. Ketika kita menabur Kristus dalam hidup seseorang, atau ketika Kristus ditabur dalam hidup kita, saudara, pertumbuhan kerohanian sebenarnya, kalau saya boleh bilang, dimulai dengan sendirinya otomatis. Dan kalau ditanya kenapa bisa bertumbuh, seringkali kita nggak bisa jawab. Yang saya mau sampaikan begini, saudara, ada sesuatu dalam diri kita ketika Tuhan tanam. Contoh ketika kehidupan roh mulai tertanam dalam diri kita, dia bertumbuh dengan sendirinya. Dan menurut saya prinsip rohani, bagaimana dasar, ya kalau saya bilang dasar kunci pertumbuhan rohani adalah menyadari dan mengakui bahwa sesungguhnya kita nggak tahu banyak. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, saudara, kerajaan surga itu sesuatu yang unik. Yesus menyembunyikan rahasia kerajaan surga kepada mereka yang mengaku tahu banyak, dan memberikannya kepada mereka yang menyadari dan mengakui, gue nggak ngerti apa-apa. Yesus mengangkat murid-murid yang akan diajarkan fondasi kerajaan Allah, tapi yang dipilih bukan murid-murid yang ngerti Alkitab, bukan religious expert, bukan mereka yang secara agama jago, tapi mereka yang secara agama, blow on. Yesus menyembunyikan buat yang berhikmat dan memberikannya kepada yang menyadari, gua nggak punya hikmat. Dan kalau Anda mengerti prinsip kerajaan Allah ini, maka haruslah kita menyadari, kita harus senantiasa sadar dan berani mengakui bahwa sebenarnya saya nggak terlalu tahu banyak, and I'm willing to learn. Mungkin saudara, karena banyak dari kita berasumsi gini, pertumbuhan kerohanian itu harus, syaratnya harus
gimana ya, harus ngerti Alkitab, harus ngerti tentang doa, harus ngerti tentang ini. Kita think harus yang religious expert. Kita punya ekspektasi bahwa kekristenan itu yang kuat itu yang kayak gini, yang kayak gitu. Kita tuh kadang-kadang punya gambaran sendiri, ngerti gak sih? Imajinasi sendiri. Kekristenan yang kuat tuh harusnya gini, nggak mungkin kayak gua. Bener nggak? Kalau ditanya kekristenan yang kuat tuh kayak apa? Saya percaya kita punya masing-masing punya role model sendiri. Saya jamin dari kita nggak ada yang bilang kekristenan yang kuat tuh harus hidup yang kayak gua. Karena kalau kita ngeliat hidup gua, kagak ada Kristen-Kristennya kadang-kadang. Kayak gua nggak ngerti apa-apa. Saya ingat waktu itu pas saya ada kesempatan menerjemahkan bishop dari Amerika waktu itu khotbah di Palembang. Saya tahu beliau ini orang yang berhikmat sekali. Saya lupa namanya, Bishop Joseph McCargo. Saya bukan nggak inget deh, lupa. Tapi hari ini inget. Joseph McCargo. Pas saya lagi di ruang makan tanya sama dia, Bishop, boleh nggak kamu share sedikit tips tentang, kamu kan udah pelayanan bertahun-tahun, can you share a tips for me? Karena saya ini pelayan Tuhan yang masih belia, yang masih baru. Dia cuma ngomong gini. Terus saya juga ada nanya, karena kalau saudara lihat di Palembang kan ibadahnya rada-rada aneh ya. Buat orang-orang Amerika yang kayak gitu kan aneh banget ya saudara ya. Jadi ya kalau saudara lihat Bahtera ekstrim, Palembang jauh lebih ekstrim lagi gitu kan ya. Jadi kurang lebih kan kayak gitu saudara. Saya sempat nanya, ada sesuatu yang trigger hati saya gini, kok lu ngelihat kayak gini nggak merasa itu ofensif buat lu gitu loh? Karena jujur saya aja ada beberapa yang saya nggak paham, nggak ngerti, tapi saya willing to learn. Tapi saya nanya sama dia, kok lu seorang hamba Tuhan yang hebat, ngelihat kayak gini nggak merasa tersinggung atau merasa gimana ya? Saudara ngerti gak sih? Ngelihat sesuatu yang sepertinya beda dengan doktrin kita, pemahaman kita. Contoh nih saudara, Anda kan yang kita nih sebagian besar kan orang-orang karismatik ya. Coba misalnya Anda dibawa ke gereja yang liturgi habis-habisan, bisa jadi otak kita nih tersinggung loh lihat ibadah mereka. Jujur-jujuran nih, melihatnya ibadah yang Bu Ave Maria atau gimana gitu kan ya, kita nih bisa tersinggung dan tanpa sadar kita bisa menghakimi. Bener nggak saudara? Kalau mau jujur ya, kan karena kita punya persepsi ibadah tertentu gitu kan ya. Apalagi dia yang sudah bertahun-tahun pelayanan. Saya sempat nanya, apa yang buat lu bisa nerima dengan semua hal ini? Saya masih ingat jawaban dia. Bishop ngomong gini, you know, satu pesan gua, semakin lu dalam dengan kekristenan, harusnya lu sadar lu tuh gak tahu apa-apa. I personally, the more I grow in my spiritual life, I realize there's a lot of things I don't know. Ada banyak hal yang gua gak tahu, and I'm open to learn. Dan saya selalu terbuka untuk belajar. Saudara, menurut saya ini kunci kekristenan loh saudara. Karena buat dari kita nih, ketika kita sudah bertahun-tahun berjalan ke Kristenan, kita ini punya persepsi tersendiri tentang yang namanya level kerohanian. Levelnya tinggi kayak gimana? Level. Dan kita terpacu untuk mengejar level. Sampai kadang-kadang kita lupa saudara. Mungkin gini, kalau saudara lihat kayaknya saya tahu banyak. Betul, kelihatannya banyak dari kita hamba-hamba Tuhan tahu banyak. Tapi kunci saudara untuk bisa menambahkan lebih banyak lagi dalam hidup kita adalah ketika Anda datang ke hadirat Allah, ketika Anda datang ke sebuah pertemuan ibadah, itulah tempat di mana kamu harus mengosongkan dirimu. Karena prinsip kerajaan Allah gini, Tuhan akan selalu mengisi apa yang kamu kosongkan di depan Dia. Kalau kamu datang dalam kondisi penuh, maka Tuhan sudah tidak bisa isi. Tapi kalau kamu datang dalam kondisi mengosongkan diri, maka banyak yang bisa diisi sama Tuhan. Kalau kamu datang dengan keadaan aku sudah tahu banyak, maka sedikit yang Tuhan bisa tambahkan dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu datang ke hadirat Tuhan setiap pagi dan berkata, Tuhan sebenarnya gua nggak tahu banyak, maka banyak yang Tuhan bisa kasih dalam hidup kamu. Saudara ngerti ya? Itu prinsip kerajaan Allah. The farmer sow. Saudara lihat bagian di ayat 26, penabur ini menabur, membajak tanah, menyiram. Tapi kalau ditanya soal pertumbuhan, dia jawabnya, gue juga gak paham. Ini menandakan apa? Saudara, dalam kekristenan betul ada bagian kita. Ada bagian di mana kita menabur, ada bagian di mana kita menyiram, ada bagian di mana kita membajak tanah kita, ada bagian di mana kita mempelajari benih yang kita sedang tanam. Ada bagiannya. Tapi saudara dan saya pasti akan bertemu dalam satu titik di mana ketika Anda sudah mengerjakan semua bagian yang kamu tahu kamu kerjakan, tetap hasil tidak pernah bisa kamu prediksi. Kenapa? Karena pertumbuhan adalah bagian Tuhan, bukan bagian kamu.
membajak bagian kamu, menyiram bagian kamu, menabur bagian kamu, belajar bagian kamu. Soal bertumbuh, itu bukan bagian kamu. Saya lihat kayak saya saudara kalau tahu, saya sering cerita, saya ini sekarang sejak married punya hobi baru, bercocok tanam. Belajar tumbuhan ya, menumbuhkan tumbuhan. Sudah banyak tumbuhan yang jadi korban, mati gitu ya, tapi saya lagi mencoba terus gitu ya, demi membahagiakan istri. Nah saudara, jadi ketika saya lihat bagian saya setiap hari semprotin air, setiap hari saya ukur kelembaban tanahnya. Ada nggak setiap hari juga, tapi ada beberapa hari di mana saya research tumbuhan ini gimana sih caranya. Sebaik-baiknya saya mengerjakan bagian saya tidak berkuasa untuk menentukan pertumbuhan tanaman itu. Kenapa? Karena saya nggak tahu gimana tanaman itu tumbuh. Saya cuma tahu mengerjakan bagian saya, bagian menumbuhkan itu bagian Tuhan. Saudara, sama halnya dengan kekristenan. Bagian Anda dan saya mengerjakan apa yang Anda dan saya hari ini dipercayakan. Bagian kamu bertumbuh atau enggak, itu bagian Tuhan. Jangan kebalik perannya. Jangan kebalik. Kadang-kadang saudara, ketika Anda sedang berdoa meminta sebuah mujizat, mendoakan sebuah kasus di mana orang itu sakit, Anda berdoa, itu ibarat Anda sedang menabur benih. Tapi seringkali kita mengalami sebuah titik kekecewaan di mana benih yang kamu tabur, benih yang kamu sirami, benih yang kamu rawat tidak kunjung tumbuh. Tidak kunjung tumbuh, tidak melihat tunasnya, tidak lihat ada pertumbuhan. Di situ seringkali banyak dari kita suka bingung peran kita, saudara. Bingung apa yang jadi bagian kita. Seringkali ketukar. Kita yang pengen membawa pertumbuhan, kita mau Tuhan yang siram. Itu beda urutannya, saudara. Dan saudara, ayat ini juga sebenarnya memberikan sebuah gambaran. Sekali lagi, ini statement yang Anda dan saya harus pegang. It is okay to not know everything. It is okay. Nggak apa-apa kok kalau kamu nggak tahu. Ini sangat penting. Karena banyak dari kita, kayak saya bilang, banyak hal yang sebenarnya kita sudah tahu banyak, sudah dikasih banyak. Bagian kamu kerjakan yang kamu sudah dikasih. Nanti pada waktunya dia akan bukakan hal yang baru. Tapi jangan coba buka hal yang baru sebelum Tuhan bukain hal baru itu, sebelum waktunya. Bagian kita, be faithful, mengerjakan apa yang hari ini Tuhan kasih ke saya dan Anda dan saya. Saudara, kalau saudara tanya saya juga pengen pertumbuhan gereja, saya juga pengen melihat pertumbuhan pelayanan, saya juga pengen saya lihat visi yang Tuhan taruh di hati saya. Ibarat kalau saya nabur pohon karet, saya punya bayangan pohon karet itu harus kayak apa. Kenapa? Karena saya lihat di Google pohon karet yang satu kayak apa. Tapi kalau saya lihat realitanya pohon karet saya beda banget dengan pohon yang ada di Google gitu loh, saudara. Saya tahu visi akhirnya harus kayak gimana. Sama juga dalam pelayanan gitu loh, saudara. Bagian saya gini, kadang-kadang saya tahu saya mau kemana, saya tahu sebesar apa yang Tuhan sudah taruh. Tapi membawa dari sini ke sana seringkali bikin saya stres. Kalau boleh jujur, saya percaya Anda dan saya pasti mengalami hal-hal yang mirip. Kalau saya dalam pelayanan, mungkin Anda dalam keluarga, mungkin Anda dalam karir kehidupanmu, target-target pribadimu. Ada banyak hal yang Tuhan sudah taruh dalam hatimu, cuman rasanya dari sini nyampe sana gimana, garu-garu kepala. Dan saya mau bilang, ketika Anda kalau mau tahu kunci ke pertumbuhan kerohanian adalah memulai dengan mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. It's okay, totally okay to not know everything. Itu bahkan adalah dasar. Tapi saudara, jangan stop cuman sampai bertanya. Jangan stop cuman sampai, jangan stop cuman sampai mengakui nggak tahu apa-apa dan udah gitu puas dengan nggak tahu apa-apa. Memulai dengan nggak tahu apa-apa itu hal yang baik. Tapi jangan berakhir dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Ada sesuatu dalam hatimu ketika kamu nggak tahu. Ada sesuatu yang harusnya triggers kamu untuk berkata, Tuhan, ajari saya. Satu firman Tuhan, saudara, kita buka Lukas 11. Lukas 11 ayat 1. Nah, ini tentang, kalau saudara tahu, hal berdoa.
Ini sebentar lagi nanti kalau Anda baca di ayat 2 dan seterusnya, itu hal-hal tentang doa, tentang bagaimana kamu harus berdoa. Doa Bapa kami diajari, lalu berdoa tidak putus asa dengan berdoa push ya, pray until something happen. Ini prinsip-prinsip yang Yesus ajarin. Kalau saudara lihat nanti dari ayat 2 sampai 13 itu semuanya bicara soal doa. Kalau Anda mau baca tentang doa, baca di situ, saudara belajar. Itu hal yang indah, pengajaran dari mulut Yesus sendiri. Tapi saudara, sebelum pengajaran dalam doa itu Tuhan berikan kepada murid-muridnya, saya cuma mau kita baca di ayat 1-nya aja, saudara. Bagaimana permulaan Yesus mengajar doanya yang ajaib, doanya yang sangat terkenal gitu ya. Kita mulai dari ayat 1. Saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Saudara bayangin, di ayat ini saudara, kalau Anda bisa bayangkan dengan imajinasimu, suatu kali Yesus sedang berdoa di suatu tempat, ya. Dan ibarat gini saudara, Yesus sedang berdoa di sana. Yesus kan suka menyendiri kalau berdoa. Yesus lagi berdoa di sana, kita murid-muridnya lagi duduk ngelingker di api unggun gitu kan, duduk sambil bakar ikan, bakar roti gitu kan ya, bakar-bakar. Entah bagaimana kehidupan doa Yesus begitu menarik murid-muridnya. Kalau saudara lihat, Yesus bukan cuma berdoa di sini. Ayat di mana Yesus berdoa tuh banyak banget. Bahkan itu bukan cuma sesekali, tapi adalah pola kehidupan Yesus. Setiap hari dia punya pola doa sendiri. Dan murid-muridnya menyadari ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang ganjil kalau saya boleh bilang. Ada sesuatu yang berbeda dengan cara dia doa dengan kebanyakan orang Farisi berdoa. Karena yang namanya doa, saudara, di zamannya Israel adalah hal yang semua orang kerjakan. Karena mereka termasuk negara yang superstitious tentang doa. Tapi somehow, saudara, ada sesuatu dengan gaya doanya Yesus yang membuat para murid ini bertanya-tanya. Suatu hari Yesus sedang berdoa, ketika ia selesai, bahasa Inggrisnya bukan berhenti berdoa, tapi selesai berdoa. Jadi saya percaya mungkin keadaannya saya nggak tahu yang nanya ini siapa, tapi mungkin ada beberapa dari murid-muridnya memperhatikan setiap kali dia naik berdoa, selesai berdoa, ada sesuatu yang berbeda. Setiap dia berdoa, ketika dia balik dari berdoa, dia bawa hikmat yang baru. Murid-muridnya juga perhatikan, setiap kali Yesus hatinya sedang susah, dia biasanya tidak curhat kepada murid-muridnya dulu, dia naik sendirian berdoa. Contohnya di mana? Ketika Yohanes Pembaptis meninggal, Yesus dengar beritanya, hati Yesus sedih, tapi dia nggak curhat dulu, dia naik sendirian. Murid-muridnya di bawah ngeliatin. Tapi dia lihat setiap kali Tuhan Yesus turun dari kamar doa dia, ada nuansa yang berbeda. Ada realita yang berbeda yang dia bawa. Dan itu membuat pertanyaan dalam hati murid-muridnya. What makes your prayer life so different? Ada sesuatu yang membuat muridnya bertanya gini, kalau saya harus jadi murid dia, saya dipanggil jadi murid dia. Sekarang gini, kalau saya jadi murid dia, artinya saya harus belajar dari dia, saya harus belajar seperti dia. Dan kalau saya mau jadi seperti dia, saya harus jadi orang yang berdoa. Kenapa? Karena guru saya adalah orang yang berdoa. Dan kalau saya mau jadi seperti dia, saya mesti ngerti, saya mesti belajar bagaimana dia berdoa. Dan statement yang ini harusnya adalah statement yang keluar dari kita semua. Lord, teach us to pray. Tuhan, ajari saya berdoa. Saudara, statement ini sangat sederhana, sangat pendek, dan sangat simple. Tapi ini sebenarnya berkata banyak. Tuhan, ajari saya berdoa. Ini ibarat kalimat seorang anak kecil yang datang, Tuhan, garu-garu, gua gak ngerti ini, ajarin dong. Ajarin dong. Saudara, ada sesuatu, ibarat kalau saudara ingat, Yesus seringkali ngajar hal kerajaan surga itu dimiliki sama mereka yang punya seperti anak kecil, childlike. Salah satu traits apa ya? Salah satu nilai ya, kalau saya boleh bilang, nilai dari anak-anak yang perlu kita miliki, saudara. Anak-anak itu is a natural learner. Mereka seorang pembelajar natural. Mereka tanpa diajari akan selalu belajar.
Tanpa diajari bagaimana belajar, mereka tahu bagaimana belajar. Dan salah satu cara anak-anak belajar adalah dengan selalu menanyakan pertanyaan demi pertanyaan. Nanya, kenapa? Tapi pertanyaan mereka bukan pertanyaan yang sifatnya untuk membantah. Pertanyaan mereka adalah pertanyaan dengan tanda tanya anak kecil. I want to know. Saudara, mempertanyakan Tuhan sangat perlu. Tapi dengan konteks seperti anak-anak, mempertanyakan karena saya mau tahu, saya mau ngerti hati Tuhan. I wanna know. There is nothing wrong with asking why or how. There is nothing wrong with not knowing nothing gitu loh. Seperti anak kecil itu, maka saya bilang kerendahan hati dan anak kecil itu seringkali goes hand in hand. Karena kerendahan hati itu sifatnya kan, Tuhan, aku jujur nih nggak ngerti, ajari gue berdoa. Saudara, sementara buat kita orang Kristen yang mungkin sudah bertahun-tahun untuk nggak tahu berdoa, itu rasanya adalah sesuatu yang memalukan. Somehow kita ini berbalik dengan yang namanya kerendahan hati. Sebaliknya kesombongan itu selalu berkata gini, Tuhan, kayaknya gue harusnya udah tahu, gue nggak perlu tanya. Gue nggak perlu tanya lagi kan, harusnya kayaknya Tuhan udah expect gue nih seorang expert. Harusnya gue udah expert berdoa. Tanpa sadar kita jadi udah gak pernah nanya apapun ke Tuhan. Dan sebenarnya ini salah, saudara. Kemandekan rohani selalu dimulai ketika kita merasa harusnya udah gue tahu, jadi gue diam-diam aja deh. Saudara, pernah gak sih terlibat dalam sebuah pembicaraan yang sebenarnya lu gak ngerti dia ngomong apa, tapi mau nanya malu. Jadi cuman bener. Kalau waktu itu saya diajak teman-teman ngobrol, mereka lagi ngomongin bisnis. Obviously saya buta soal bisnis. Cuman karena gengsi saya duduk, iya. Padahal otak saya udah kemana-mana gitu. Terus tapi kan kalau mau ngomong apa sih bahasa bisnis kan ada ya gitu. Apa gitu loh. Saya mau nanya malu kan. Masa gue udah gede nggak ngerti gituan gitu kan. Jadi cuman iya benar. Kalau ditanya menurut lo gimana? Ya bagus tuh kayak gitu. kan karena padahal sebenarnya gila, gue udah hilang 5 menit yang lalu, lu ngomong apa gue udah nggak tahu gitu kan. Cuman kadang-kadang kan ada gengsi orang dewasa sendiri. Tapi beda sama anak kecil loh, saudara. Coba kamu ngomong sama anak kecil, mereka nggak ngerti, di situ juga langsung mereka tanya. Kadang-kadang sampai kita bingung jawabnya gimana. Padahal kita orang gede juga bingung kadang-kadang. Gue juga gak ngerti yang gue ngomongin. Cuman karena semua orang ngerti, gue udah berasumsi harusnya gue ngerti. Nah, tanpa sadar kekristenan kita, saudara, seringkali gitu juga. Kalau ditanya jujur, banyak kita gak ngerti apa-apa, tapi mau kelihatan ngerti di depan orang. Tapi ini sebenarnya salah urutan, saudara. Tuhan mau kita seperti anak kecil yang jujur-jujur. Gue gak ngerti, boleh gak ajarin? Boleh gak ajarin? I think this is very important. Ya. Karena gini, saudara, seringkali saya temukan, nggak tahu Anda dan saya ngalamin hal yang sama apa enggak, tapi beberapa waktu ini saya sempat berpikir, saudara, kadang-kadang kita ini menuntut diri kita lebih keras dibandingkan Tuhan menuntut diri kita sendiri. Saudara pernah ngalamin nggak? Kadang-kadang kita merasa kita ini lebih keras terhadap diri kita sendiri dibanding Tuhan memperlakukan kita. Kayak contoh, kalau saudara tanya sama saya nih kadang-kadang tanpa sadar saya nggak tahu sejak kapan sih, tapi di dalam hati saya, dalam batin saya itu saya punya schedule tersendiri. Saya ini orang yang terschedule. Hidup saya setiap hari sudah ada schedule ya, udah ada polanya, saya mesti ngapain, biasanya sudah ada gitu. Nah, secara kehidupan saya itu udah punya perencanaan. 5 tahun harus begini, 3 tahun harus begini, 1 tahun harus begini, 10 tahun begini. Tanpa sadar itu walaupun gak tertulis di tulisan, tapi di hati saya tuh ada kerinduan, saya mau mencapai ini, tahun ini saya mau mencapai gini. Siapa yang dalam hati punya yang kayak gitu, kompas kehidupan ya? Pernah gak? Ada orang kayak gitu gak? Ya, kalau saya tahu istri saya bukan orang yang kayak gitu, istri saya lebih ngalir. Tapi kalau saya ini orang yang sepertinya punya kompas hidup gitu loh, kompas saya mau ngapain. Dan jeleknya punya kompas, saudara, kalau dalam pengalaman saya, seringkali saya selalu menemukan diri saya dan berasa diri saya selalu terlambat di bawah kompas saya. Harusnya saya begini, tapi kok gue di sini. Harusnya di sini, tapi kok begini. Dan seringkali ngelihat, gue harusnya ke sana. Aduh, tapi kok begini ya? Kok gue rasanya jalan pelan banget? Siapa pernah ngerasa kayak gitu? Harusnya kok gue begini, tapi rasanya kok gue nggak tahu nih gimana nih, gue kesananya gimana. Dan itu sering menghantui hidup saya. Sering banget
kayak bicara lu tuh gagal, atau bukan gagal tuh kayaknya keras banget ya, tapi kayak lu tuh kurang rajin, lu tuh kurang ini loh, lu kurang itu, lu kurang ini, lu harus kayak dia, lu harus kayak itu, kalau jadi pendeta tuh lu harus kayak ini, lu harus kayak ini. Tanpa sadar itu selalu bicara di hati saya. Kalau itu kan pekerjaan saya. Nggak tahu Anda pernah nggak ngalamin kayak gitu? Dalam bisnismu, gue harusnya begini nih kalau kerja, mungkin gue harus tambahin banyak baca buku kali ya, gue harus begini kali ya. Ada aja yang berasa kita kayaknya kurang. Dan saudara, masalahnya gini, kadang-kadang itu tuh kita sendiri, bukan Tuhan, bukan tuntutan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita yang selalu berpikir seperti itu. Saudara, kalau Anda tanya sama saya nih orang-orang yang suka banget sejarah gereja. Dan saudara, setiap kali saya tahu cerita bagaimana Evan Roberts pertama kali memulai Welsh Revival tuh umur 26. Lah gua 26 belum jadi apa-apa. Billy Graham umur 32 pertama kali ketemu presiden. Gue boro-boro gubernurnya belum gitu kan. Saudara, kadang-kadang tuh hal kayak gitu tuh berasa kayak aduh, perbandingannya jauh banget. Gua kayaknya bisa do something more, tapi kok rasanya gue di sini gitu loh, saudara. Itu sering terjadi dalam hidup saya. Nah, saudara, yang mau saya sampaikan gini. Ketika Anda mulai berdoa, minta Tuhan ajari saya berdoa, atau ajari saya akan sesuatu, saudara, Tuhan akan mulai membawa Anda dalam sebuah perjalanan. Tapi yang harus Anda mengerti, perjalanan itu adalah untuk dinikmati. Nah, kalau kita sendiri keras terhadap diri kita sendiri, saudara, Anda dan saya tidak pernah bisa menikmati pelajaran yang Tuhan sedang berikan dalam hidup kamu. Saya lagi belajar mata kuliah eksposisi menggali Alkitab, saudara. Di awal dia bilang begini, ketika Anda membaca Alkitab, jangan lupa untuk menikmati Alkitabnya. Jangan membaca hanya untuk belajar, tapi bacalah untuk dinikmati. Terus dia gambarkan cerita orang yang membaca hanya untuk belajar, ibarat wisatawan turis ya saudara ya, yang bawa peta Jakarta, tapi saking sibuknya ngeliatin peta sampai nggak bisa nikmati pemandangan yang dia sedang lewatin. I feel benar banget. Sometimes kita nih dalam kekristenan tuh kayak gitu. Kita punya agenda sendiri, harus kesini. Besok harus begini. Sampai kita lupa to just being present, enjoy. Istri saya tadi, Evelyn, lagi di mobil, otak saya tuh kalau udah di mobil tuh mikir sana, sampai Evelyn tadi nanya apa ya? Dia nanya, saya ini lewat Kuningan ya? Saya nggak jawab sampai 15 menit kemudian baru saya jawab. Karena gini, selama 15 menit otak saya pikir ini pertanyaan yang bisa saya sampingin. Mikir 15 menit kemudian baru sadar, oh iya pertanyaan dia belum gue jawab. Gitu loh saudara. Saya tuh paling sering ngeblank, saudara. Lagi diam nih, saya lagi nulis, diajak ngomong, nanya. Saya simpen pertanyaannya, tapi kayaknya di pending gitu loh. 15 menit, oh iya tadi kamu nanya ini, gue belum jawab. Sering banget ngeblank, saudara. Itu karena kadang-kadang saudara nggak bisa menikmati tuh kayak gitu loh kalau saya bilang. Saking selalu punya on time, on schedule, mikirin ini, sampai kadang-kadang kita lupa to just being present. Dan saya tahu ini sesuatu yang saya lagi latih untuk saya bisa menikmati. Saya nggak mau nanti Judah nanya, saya cuekin gitu kan. 15 menit, apa tadi mana si Judah gitu kan. Saya juga nggak mau kayak gitu. I wanna learn. Nah ini saudara, kehidupan seorang murid terus belajar. Nah saudara, prinsip kerajaan Allah, saudara, selain belajar, ada satu hal yang kita perlu belajar, yaitu menikmati, to just enjoy. Bilang kanan kiri enjoy, ya. Nah masalah gini saudara, ketika kita menuntut diri kita terlalu keras, kita membuat diri kita berhenti menikmati. Kalau kita terlalu keras sama diri kita sendiri, bahkan saya bilang banyak orang Kristen lebih jahat sama dirinya sendiri dibanding Tuhan. Padahal Tuhan sama dia baik kok. Saudara, kalau lihat perkataan Yesus ketika muridnya nanya, Tuhan ajari kami berdoa, Yesus nggak bilang gini loh, ya ilah, lu nanya gue doa nggak salah. Coba saudara, kalau misalnya ditanya sesuatu yang obvious banget sama murid lu nanya gue nggak salah. Ada yang aneh sama pertanyaan lu gitu kan. Yesus nggak gitu loh. Karena buat Yesus, hati lu aja yang mau belajar berdoa kayak Yesus udah bikin dia seneng. Karena dari hati Yesus, I wanna teach you. Aku mau ajari kamu banyak hal. Saudara, kalau yang dipilih 12 muridnya adalah 12 religious experts,
expert, orang-orang Farisi, saya percaya Anda dan saya tidak akan pernah baca yang namanya doa Bapa Kami. Karena orang Farisi tidak akan pernah bertanya, Tuhan ajari kami berdoa. Tanpa ada orang yang nanya, Tuhan ajari kami berdoa, nggak bakal ada yang namanya doa Bapa Kami. Kenapa Tuhan pilih yang namanya nelayan yang sama sekali nggak ngerti soal keagamaan? Supaya mereka nanya. Dan lewat mereka nanya, Yesus bisa ajarin. Nah, Yesus juga perlu murid-murid baru di zaman sekarang yang senantiasa bertanya, Tuhan, kok mau belajar? Kok mau buka kitab ini tapi belajar? Tapi bukan cuma sekedar stok sampai belajar, tapi menikmati pembelajaran hidup yang Tuhan sedang kasih hari per hari. Tapi sekali lagi, kalau kita menuntut diri kita terlalu keras, saudara, it takes the joy away, it takes the pleasure away. Kadang-kadang saking terkejar-kejar sama schedule kita sendiri, saudara, kita sampai lupa betapa kita dicintai sama Tuhan. Kita sampai lupa betapa Dia itu mengasihi kita. Nggak tahu saudara, Anda dan saya pernah ngalamin nggak, ketika Anda menuntut dirimu terlalu keras, kita nih jadi orang yang lebih ngeritik terhadap diri sendiri, dan itu menghambat pertumbuhan. Saya masih ingat dulu saya baca bukunya Robert Liardon, Sukses dan Gagal. Siapa pernah baca? Bahasa Inggrisnya God's General. Sejarah-sejarah Alkitab, Defining Moments, Bill Johnson, tentang orang-orang yang hebat zaman dulu yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, itu semua kalau Anda baca ditulis, kalau dengan hati yang baik dan roh yang menyala-nyala, itu harusnya membakar hatimu banget. Bagaimana mereka benar-benar hardcore banget dalam berdoa. Tapi saudara, ketika saya masih ingat dulu pas saya baca, ini saya catat sedikit saudara, ada yang namanya Joseph Ellie, saudara. Joseph Ellie ini seseorang yang, saudara bayangin ini, dia selalu setiap hari berdoa dari jam 4 pagi sampai jam 8 pagi. Jam 4 subuh sampai jam 8, setiap hari selalu berdoa. Terus setiap kali dia pas bangun jam 4 pagi, ketika sudah ada yang mulai kerja di pagi hari, dia berkata begini, oh how they shame me, betapa memalukannya saya. Bukankah Tuhanku yang kulayani harusnya layak menerima yang lebih baik dibandingkan mereka? Ya, ketika saya baca jujur ya, saya pikir, gila apa jam 4 pagi apa jam 8 pagi? Gila, buat gue itu udah stres banget kan gitu kan ya. Terus ada lagi John Wells, pernah dengar ya? John Wells pernah bilang begini, ketika dia pokoknya setiap hari dia anggap hari itu adalah hari yang buruk kalau dia tidak menghabiskan 8 sampai 10 jam untuk berdoa. Setiap hari dia sering banget ditemukan di lantai menangis bersyafaat buat dunia ini. Seringkali istrinya sering komplain ke dia. Dia nanya, kenapa sih lu mesti berdoa sampai nangis gitu? Dia selalu jawabnya gini, oh woman, hai perempuan, aku punya jiwa yang membawa beban 3.000 jiwa dalam hati saya, dan saya gak tahu bagaimana membawa ini. Saudara, gila stres banget gak? Kalau saya baca ini dulu, saudara, sebenarnya gini, sekali lagi, ini buku ditulis untuk menginspirasi kamu membangun kehidupan doa. Ini buku harusnya memotivasi kamu, memberkati kamu. Walaupun ini buku tidak diciptakan supaya saya mau kayak dia, hanya menginspirasi, membakar sesuatu dalam hatimu. Tapi sekali lagi, kalau kamu menuntut dirimu terlalu keras, dulu saya pertama kali baca buku ini dulu, saudara, saya tutup. Karena gue merasa gue depresi banget. Karena ngelihat dia, ngelihat hidup gue, gila, gue gak layak ikut Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang kita naruh targetnya terlalu tinggi buat diri kita, sampai kita lupa enjoying. Dan saya orang yang realistis banget. Kalau nggak bisa, gue bilang nggak bisa. Gue nggak mau jadi orang yang baca ini. Sejak itu gue harus kayak gitu. Berarti kalau gue nggak bisa, gue pura-pura bisa. Jadi kemanapun gue bilang, saudara saya doa 8 jam sehari, padahal enggak. Saya bukan orang yang kayak gitu, realistis saja. Saya nggak bisa, saya bilang tuh saya nggak bisa. Dan saya masih ketika saya baca dulu pertama kali, saya rasa ini buku aneh, this is too hardcore, saya nggak mau jadi kayak gini. And then beberapa tahun kemudian, ketika saya sudah lama banget berjalan, saudara, kekristenan, saya lihat ada buku ini lagi, saya ambil lagi, saya lanjutin baca. Tapi kali itu ketika saya baca, saya sadar itu membangkitkan roh saya untuk menyadari kalau ada seseorang yang Tuhan rubah. Hari itu, saudara, itu kan dulu pertama kali saya baca tuh pas bertobat. Saya nggak ngerti ini kenapa bikin saya stres. Saya tutup bukunya. Setelah beberapa tahun 2016-2017 kemudian, ketika saya mulai berjalan, waktu itu saya lagi puasa 40 hari. Ketika saya baca, saudara, saya sadar orang ini bisa mengalami gini karena jamahan Tuhan. Orang ini bisa begini karena anugerah dan kemampuan dari Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang beri, saya juga nggak mungkin. Itu memberikan saya satu titik di mana saya belajar enjoy. Dan saya berdoa, salah satu
Saudara, kalau saya tutup di sini, saudara, jangan pernah ukur dirimu hari ke hari. Ini kemarin saya ada ngomong sedikit. Kalau misalnya dulu pas saya kecil, mama punya meteran di kamar saya, meteran tinggi dulu. Nggak tahu pas kecil Anda gitu nggak? Setahun sekali tiap ulang tahun diukur. Tingginya di sini dicoret, Christian umur 7 tahun. Ya. Setahun ke depan kalau ulang tahun, saya pokoknya ingat setiap ulang tahun pagi-pagi saya selalu happy ulang tahun, karena setiap pagi kalau ulang tahun saya boleh makan Indomie. Indomie telurnya 2 gitu kan. Dari kecil paling suka makan Indomie. Wah, pokoknya abis makan Indomie seneng langsung lari ke atas, ukur. Karena kalau lihat 1 tahun pertumbuhannya tuh jelas. Oh, gitu kan. Tapi nggak ada orang yang dulu saya mencoba mengukur setiap hari. Tiap hari datang ke lemari itu ukur, kok nggak naik-naik. Tiap hari nggak naik-naik. Lihat, kok nggak naik-naik gitu kan ya. Ternyata memang, saudara kalau lihat pertumbuhan aja kan kita nggak bisa ukur setiap hari ya. Karena kalau setiap hari nggak kelihatan pertumbuhanmu kayak apa. Kekristenan pun sama, saudara. Seringkali kehidupan doa juga sama. Harusnya di measure tahun per tahun. Kamu lihat tahun lalu, kehidupan doamu tahun lalu sama kehidupan doamu tahun ini, berapa banyak yang berbeda? Secara pengembangan karakter Kristus, berapa banyak yang sudah mulai terdevelop dalam hidup kamu. Saudara kalau bisa lihat 1 tahun perjalanan kehidupan kekristenan, Anda bisa lihat itu pertumbuhannya bagaimana. Jawabanmu pasti sama penabur tadi, I know not how. Saudara kalau tanya setiap minggu di sini, saya selalu dengar dari anak-anak youth mostly gitu kan, anak-anak selalu ngomong, "Kok thank you banget, khotbahnya benar-benar bicara pas banget buat gua." Setiap minggu ada lagi orang lain yang berbeda. Setiap minggu ada lagi. Kalau saudara tanya, "Kenapa kok bisa? Gimana cara siapin khotbah yang selalu bicara buat orang?" Saya jujur nggak tahu. Dan bukan cuma nggak tahu, menurut saya nggak perlu tahu bagaimana. Karena itu bagian Roh Kudus, saudara. Bagian saya gali setiap hari, belajar setiap hari, karena saya juga terus belajar. Saya belajar bukan buat ngajar, sekali lagi, karena saya juga mau belajar. The thing about this book, it is ini book yang benar-benar interesting banget. Semakin saya belajar lagi, banyak hal yang membukakan mata rohani saya. Dan ini give excitement. Saya nggak akan pernah mau lupa. Saya mau belajar. Saya nggak mau jadi orang yang begitu mempelajari sampai saya lupa to enjoy komunitas yang kita punya, ya. Ketika kita doling sama-sama kayak tadi, it's a fun time. Itu momen-momen yang menurut saya perlu kita belajar nikmati. Things yang saya bilang kekristenan kita nggak selalu harus tahu semuanya. Just enjoy, belajar enjoy, ya. Jadi bagaimana memiliki pertumbuhan kerohanian dimulai dengan menyadari kita nggak harus selalu tahu semuanya, and it is just okay. It is totally okay to not know everything. Tapi bukan cuma di situ, harusnya dari hati kita setiap hari kita perlu tanya sama Tuhan, "Tuhan, teach me to pray. Teach me. Ajari aku Tuhan, ajari aku." Dengan demikian Anda sedang membuka rohmu untuk mempelajari semua yang Tuhan mau ajari dalam hari itu. Bahkan kalau saya boleh bilang, saudara, mulai besok nih setiap pagi, mulai harimu dengan sebuah doa yang singkat. "Tuhan, ajari saya hari ini. Ajari saya minimal," kalau saya ingat ini Rick Warren pernah khotbah begini. Ini lama banget di bukunya Purpose Driven Life. Dulu saya pernah baca, dia bilang gini, target utama kita sebagai orang Kristen adalah saya lupa, pokoknya I'm gonna misquote this, tapi dia ngomongnya intinya gini, kalau kamu nggak berhasil ngerjain apapun di hari itu, minimal kalau kamu makin kenal dia, makin dekat sama dia, itu saja sudah berhasil hitungannya, ya. Jadi buat kita, saudara, jangan ukur keberhasilan dari berapa banyak yang kamu capai. Menurut saya yang paling penting dalam hidup ini toh kamu mengenal penciptanya kan. Jadi at least kalau kamu nggak berhasil ngerjain banyak hari ini, pray, berdoa, minta Tuhan minimal hari ini aku mau belajar kenal hatimu lebih baik lagi. I want to learn to know you more today. Aku mau lebih dekat lagi kepada Engkau satu hari ini, Tuhan. Kalau hari ini saya nggak menyelesaikan apa-apa, it's fine. Bukan arti nggak ngapa-ngapain ya, sekali lagi saudara. Tapi sekali lagi berdoa, "Tuhan, my goal every day supaya aku mau kenal Engkau lebih lagi. I want to become a better father. I want to become a better son, a better daughter. I want to become a better husband, better wife." Itu harus jadi kerinduan hati kita setiap hari. Dan minta, awalilah harimu dengan berkata, "Tuhan, teach me, teach me, teach me." Perkataan teach me itu kan simple, tapi sebenarnya it speaks a lot of things. Gara-gara ada perkataan teach me, Yesus mengajarkan statement yang powerful banget. Dan saudara percayalah, kalau saudara tahu mama, pasti semua yang di sini tahu mama. Sekali kamu sudah minta mama ngajar, dalam arti gini, "Mam,
Kamu datang ke mama bawa sebuah permasalahan, bukan permasalahan sih, bawa sesuatu yang kamu nggak tahu deh. Datang ke mama. Sekali dia udah mulai buka suara, pastikan pengajaran dia pasti minimal 1 jam. Cerita semuanya, cerita gitu kan. Karena Yesus juga gitu, saudara. Kalau Anda tahu, Yesus ketika Anda mulai berkata, Tuhan ajari saya percaya dia nggak cuma ajari pelit-pelit. Dia tuh suka ngajar. Cuman dia memang nunggu anak-anaknya datang, ajari dong. Kalau kita nggak ngomong ajari, nggak bakal diajar-ajarin. Ya mungkin diajarin juga sih. One way or another, saudara pasti belajar dari kesalahanmu, dari kepentok dulu baru belajar. Tapi kan ada sesuatu kalau kita datang ke Bapak, Tuhan ajari saya. Saudara akan lihat sepanjang hari sebenarnya kamu akan belajar banyak banget loh. At the end of the day kamu bisa bilang, Tuhan yang ngajarin saya. Kok bisa berubah begitu? Sometimes gue juga nggak tahu gimana. Itulah indahnya the mystery of growth kalau saya bilang. Ya, bagian kita menabur, membajak, menyiram, pertumbuhan itu urusan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa yuk. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau datang Tuhan, kami mau rendahkan diri kami mau mengaku Tuhan di hadapan-Mu bahwa seringkali kami nggak tahu banyak kok Tuhan. Sejujurnya berjalannya kekristenan kami, kalau kami boleh jujur Tuhan, banyak yang masih jadi misteri banget buat kami. Banyak banget yang kami nggak ngerti Tuhan. Karena itu kami mau bilang Tuhan, ajari kami Tuhan. Teach us Lord, teach us Lord. Senantiasa beri kami hati seorang murid yang selalu mau belajar, selalu mau koreksi apa yang salah, selalu punya kerinduan to become more like you, to become a better man, better husband, better wife, better sons, better daughters. Kami mau Tuhan punya hati yang seperti itu dalam hidup kami. Saudara, yuk hari ini saya mau ajak setiap kita doa dengan kata-katamu sendiri, jangan dalam hati, tapi mulai ngomongnya sama Tuhan. Tuhan, ajari saya. Ajari saya. It's okay to not know everything. Tuhan, ajari saya berdoa. Kalau kamu merasa kamu susah banget berdoa, mau mulai kehidupan doa aja susah, hari ini datang ke Tuhan, bilang, Tuhan sebenarnya saya mau doa, tapi saya nggak ngerti caranya. Ajari aku Tuhan. Ajari aku Tuhan. Dan saya percaya ketika itu statement keluar dari mulut kamu, sebuah kalimat yang sederhana, Tuhan ajari saya, maka saya percaya Tuhan akan mulai ngajar banyak banget dalam hidup kamu, in one way or another. Lewat hal yang kecil, lewat kejadian yang mungkin menyesakan, lewat kejadian yang sepertinya menjengkelkan, akan begitu banyak pelajaran hidup yang Tuhan bisa ajar dalam hidup kamu. Detik kita berkata dan kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berkata, Tuhan ajari saya, teach me. Bapak, kau dengar doa kami, kau dengar kerinduan kami untuk mau belajar lebih banyak lagi. Karena kami tahu hatimu sama seperti ketika murid-muridmu tanya, Tuhan ajari saya berdoa. Engkau begitu bersukacita dan mulai bercerita panjang lebar tentang hal kerajaan Allah. Yesus mulai cerita banyak banget tentang berdoa, karena itulah hati seorang Bapak. Itulah hati Tuhan. Setiap kali kamu datang minta diajarin, Tuhan dengan senang hati mulai ngajar banyak banget. It's just His heart. Hatinya suka banget ketika kamu datang dan berkata, Tuhan aku nggak tahu, aku mau belajar. Tuhan aku nggak tahu, aku mau belajar. Dan saya percaya begitu banyak rahasia kerajaan Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang berkata, Tuhan ajari aku nggak ngerti banyak, ajari aku. Terima kasih Bapak, kami berdoa terus Tuhan, bawa kami dalam kekristenan yang lebih dewasa lagi setiap harinya, setiap tahunnya. Kami mau jadi orang-orang yang mencerminkan Kau lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.